Ingin mempunyai sabit rumput super tajam, gunakan bahan ini ya teman-teman. Spesial untuk di video kali ini saya buat video ini dari awal sampai akhir, sampai penggagangan ya. Video ini terkhususkan untuk konsumen saya yang meminta untuk saya membuatkan videonya dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip ya. Oke, ini kita lanjut ke proses penempaan, dan awal pertama kita bentuk dulu terlebih dahulu bagian paksinya ya. Kita utamakan bagian paksinya, lalu nanti kita ke bagian ujung aritnya sendiri. Dan untuk paksinya usahakan kita kasih panjang ya semaksimal mungkin. Lalu kita bentuk bagian ujungnya, kita maksimalkan untuk ukurannya sesuai dengan permintaan konsumen kita ya. Dan untuk prosesnya sendiri ini kita serba manual ya teman-teman, tidak ada bantuan mesin ataupun bantuan tenaga lain. Untuk proses pembuatannya sendiri ini memakan waktu kisaran 3 jam sampai dengan lebih ya, karena ini bahannya kita gunakan baja full baja ya. Jadi untuk penempaannya ini dirasa cukup sangat-sangat melelahkan ya teman-teman. Akan tetapi rasa lelah akan hilang apabila konsumen kita puas ya. Oke, lanjut, ini kita ke proses pelebaran bagian sabitnya sendiri ya. Untuk ukuran sabitnya sendiri ini kita buat tidak terlalu lebar sesuai dengan permintaan konsumen saya. Ada yang bertanya kepada saya apa kelebihan baja full dengan baja isen. Untuk baja isen itu dia mempunyai kelenturan tersendiri ya, tidak mudah pecah ataupun tidak mudah gompal. Akan tetapi yang namanya baja isen tergantung si pengrajin mengisi bagian si arit tersebut. Apabila baja isiannya sedikit ya mungkin sehabis baja isiannya habis, sisanya tidak akan terpakai lagi. Sedangkan untuk arit full baja bisa sampai habis tergantung cara penyepuhannya ya. Kita coba penyepuhannya selebar mungkin, akan tetapi untuk daya tahannya ada kelebihan dan pasti ada juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri saya jamin untuk arit ini sendiri, kalau bahan full baja per daun saya jamin untuk pengaritan semisal satu kali ngasah bisa sampai kuat 5 sampai dengan 10 karung tergantung cara pemakaian si pemilik arit tersebut ya. Oke, ini kita lanjut ke proses pembentukan sabitnya sendiri. Kita rapikan bagian punggungnya, lalu nanti kita pertajam bagian permukaan tajam aritnya. Untuk proses pengerindannya sendiri kita harus betul-betul merapihkan permukaan arit tersebut agar nanti pas sewaktu pengasahan si pemilik tidak susah untuk mengasahnya. Dan ini sedikit demi sedikit sudah mulai rapi. Nanti kita lanjut rapikan kembali menggunakan amplas susun. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum nanti kita proses penyepuhan kita tajamkan terlebih dahulu untuk permukaan aritnya tersebut ya. Nah, ini untuk proses perataannya kita menggunakan amplas susun grade 60 yang bisa teman-teman beli di toko online ataupun di toko-toko bangunan. Bisa ya cari rekomendasi amplas susun terbaik untuk saat ini. Oh iya, tidak lupa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saya, apakah sudah bisa mulai order. Saya mohon maaf untuk kali ini belum bisa ya, mungkin 2-3 hari lagi saya buka lagi untuk proses pemesanannya. Cara pemesanannya nanti teman-teman bisa lihat nomor WA saya yang nanti saya pajang lagi di bio profil ya teman-teman. Oke, untuk lanjut ke proses penyepuhan ini seperti biasa kita menggunakan media oli untuk penyepuhannya sendiri. Bisa diperhatikan untuk proses penyepuhannya ataupun pembakarannya kita buat sematang mungkin ya, setua mungkin. Nanti kita tinggal tempering lagi dengan cara memolesnya memakai amplas susun. Dan ini ya proses pencelupannya seperti ini dan merahnya seperti ini teman-teman. Diamkan beberapa detik, lalu nanti kita angkat dan kita bersihkan menggunakan pasir ataupun debu yang sudah ada kita sediakan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke proses penggagangan si aritnya sendiri. Dan ini saya sudah siapkan 2 buah cincin dan 2 buah aritnya juga. Pertama-tama kita tandai terlebih dulu ke gagangnya yang kita akan buat cincinnya ya. Usahakan untuk kolongnya sendiri jangan terlalu kecil ataupun jangan terlalu besar ya, dikarenakan kalau terlalu kecil ini bisa patah di bagian cincin ininya sendiri ya. Oke, kita perkecil terlebih dahulu, lanjut nanti kita ke proses pengamplasan untuk merapikan bagian untuk permukaan cincinnya ya. Dan ini kita amplas terlebih dahulu, lanjut nanti kita masukin si cincinnya tersebut. Oke, kalau sudah dirasa cukup pas kita lanjut ke proses pengeboran. Dan ini kita pengeborannya usahakan jangan terlalu dalam ya, kita setengahnya saja dari paksi tersebut kita masukkan paksinya agar tidak mudah copot juga. Dan ini proses pengecilan bagian gagangnya sebelum nanti kita ke proses pengamplasan, kita kecilkan terlebih dahulu menggunakan kapak kecil ataupun menggunakan golok ya. Dan lanjut ke proses pengamplasan bagian gagangnya, kita rapikan terlebih dahulu, nanti kita buat ukiran-ukiran kecil agar si gagang tersebut tidak licin sewaktu dipakai ya. Oke, dan ini kita lanjut ke proses pembuatan ukiran kecil ya menggunakan gerinda tangan dengan menggunakan batu cutting tipis ya.
kita buat guratan-guratan kecil agar si sabit ini sendiri, si gagang sabit ini sendiri tidak terlalu licin ya. Bisa diperhatikan untuk prosesnya seperti ini ya teman-teman. Cukup simpel dan cukup mudah. Kita tidak memakan waktu yang lama untuk proses pembuatan ukirannya sendiri. Untuk prosesnya teman-teman harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai mencelakai diri sendiri ataupun mencelakai orang lain. Gunakan sarung tangan ataupun pelindung tangan ya. Dan saya sendiri di sini tidak memakai sarung tangan karena saya tidak terbiasa ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai selesai. Bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk hasil akhirnya juga nanti teman-teman bisa simak ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Silahkan bagikan video saya sebanyak-banyaknya apabila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.